Di luar ada banyak orang ya. Tak disangka, Paman Wang seorang kurir. Jaringan pertemanannya lumayan luas. Mama, selamat. Akhirnya menemukan kebahagiaan sendiri. Ketua Direksi, kalung berlian yang Anda pesan untuk Nyonya. Sudah selesai. Antarkan ke ruang rias pengantin, jangan sampai terlambat. Ketua Direksi, kapan Anda berencana memberitahu Nyonya tentang identitas asli Anda? 20 tahun lalu saya dan Wen Huan sudah melewatkan satu kesempatan. Susah payah bisa bersama lagi. Saya tidak ingin ada lagi hambatan. Lebih baik tunggu setelah upacara, baru beritahu dia. Oh iya, 3 rangkaian hadiah pernikahan. Sudah siap semua. Sudah siap semuanya. Baik. Saya pasti akan membuat Wen Huan menjadi wanita paling bahagia di Jiangcheng. Mama saya hari ini sangat cantik. Aduh, Paman Wang bilang akan mengirimkan kalungnya. Acara pernikahan sudah mau dimulai. Kenapa belum datang juga? Akhirnya datang. Ada apa? Zhao Dachang, kamu kenapa pulang? Kamu pasti berharap saya mati di luar sana. Sayang, Ah, saya cuma pergi selama 15 tahun. Kamu berani selingkuh. Siapa yang berani memberimu nyali? Sayang, Jangan pukul mama saya. Sin. Aduh, sekejap sudah jadi dewasa. Apa yang terjadi seketika? Kamu tahu kamu hilang selama 15 tahun ini. Ibu membawa saya dan nenek. Bagaimana kami melewatinya? Sudah tahu. Kali ini kembali. Ayah ingin membawa kalian berdua hidup bahagia. Aduh, kamu siapa? Berani masuk ke sini. Siapa saya? Saya justru ingin bertanya. Mengapa kalian mencuri istri saya? Istrimu. Yaitu dia, Han Wenhuan. Jangan lupa, kami belum bercerai. Kalian termasuk bigami. Jika tidak ingin kepalamu di penjara, dengarkan saya baik-baik. Kamu adalah kerabat orang tua Wang itu kan? Pulang dan sampaikan pesan ke orang tua itu. Hari ini saya sedang senang. Saya lepaskan dia, nanti saya akan menghabisi dia. Berani menggoda istri saya. Saya patahkan kaki anjing itu. Pergi. Aduh, kalian pergi, bagaimana dengan pernikahan? Saya pergi. Xiao Xiang, kamu pulang dan bilang ke Lewang. Saya pulang dulu urus sesuatu. Nanti malam hubungi dia lagi. Mau mati ya kamu? S.I. Kembali. Ketua, ini untuk istri. Cek jutaan. Ini untuk istri. Dokumen saham. Ketua. Tidak baik. Istri dibawa mantan suaminya, Zhao Dachang. Dibawa pergi. Apa? Zhao Dachang bukankah sudah mati di luar sana? Dia tidak mati. Bahkan kembali. Baru saja kembali. Langsung memukul Nyonya. Sampai lebam-lebam. Pria ini pergi ke keluarga Zhao. Kamu si manis yang tidak tahu malu. Kamu masih ingat untuk kembali ya? Nenek bagaimana bisa memukul mama? Selama 15 tahun ini, mama sudah bagaimana terhadapmu? Apakah kamu sudah lupa? MA dokter bilang, asalkan sering dipijat dan terapi, bertahan 10-8 tahun, ada kesempatan untuk berdiri. MA nanti mau makan apa? Bilang saja padaku. Aku yang buatkan. Makan dengan baik, baru bisa sembuh dengan baik. MA sekarang cuaca panas. Nanti aku setiap pagi dan sore akan membantumu membersihkan badan. Bagaimana bisa kamu tega? Aku adalah mertuanya. Dia melayani aku sudah sewajarnya. Tapi dia saat anakku tidak ada di rumah.
Berani berselingkuh? Aku pukul sampai mati pun tidak akan menyesal. Aku tidak berselingkuh. 5 tahun lalu kan kamu yang bilang, Dacang mungkin sudah mati. Jangan repot-repot mengajukan cerai. Aku tidak pernah pergi. Seandainya tahu waktu itu aku akan. Untung tidak membiarkanmu mengajukan cerai. Kalau tidak, anakku tidak akan punya istri. Orang ini aku tinggalkan untukmu. Apakah bisa terus hidup bersama? Tergantung padamu. Kamu mau apa? Udah pura-pura juga. Ayo kita masuk kamar pengantin lagi. Lepasin aku. Mama, Lepasin aku. Lepas. Pergi. Sin. Jangan. Wen Huan, kamu baik-baik aja. Jangan takut, ada aku. Lawang, cepat selamatkan aku. Kamu bilang apa? Aku sekarang di mobil. Sebentar lagi sampai rumahmu. Aku. Aku udah rujuk sama suamiku. Jangan telepon aku lagi. Hei Wen Huan. Wen Huan, ada masalah. Gas lebih cepat. Ya. Nah gitu dong. Kedepannya jadi baik di keluarga Sao. Cari anjing. Buat uang buat aku. Sayang. Kamu baik-baik aja. Hei. Bos Tang. Bukan. Kan belum waktunya. Aku janji. 3 hari ini. Aku pasti transfer 500.000 ke rekeningmu. Asih. Ini buat Zhaoxin, buat sekolah kasih aku. Kembalikan ke aku. Cewek kecil. Buat apa sekolah banyak-banyak? Mending nikah muda. Cepetan nikah. Bisa minta mahar lebih banyak kan? Kok cuma 30.000? Ah. Uangnya kemana? Ah. Aku peringatkan kamu. Kalau aku nggak bisa bayar 500.000 itu, aku mati. Kalian berdua juga jangan harap bisa hidup. Kenapa kamu bisa utang segitu banyak lagi? Cepat bilang uangnya disimpan di mana. Aku nggak punya uang. Aku pergi dari rumah selama 15 tahun. Kamu bilang nggak punya uang. ayah, Mama beneran nggak punya uang. Gajinya cuma 3-4 ribu. Sebagian besar udah buat bayar utang judi kamu. Sisanya buat bayar sewa. Dan buat makan sekeluarga. Sama buat terapi nenek. Mama udah 15 tahun. Nggak pernah beli baju baru. Nggak punya uang. Pacar kamu itu pasti punya. Dia juga nggak punya uang. Dia cuma tukang antar makanan. Gajinya cuma 5-6 ribu sebulan. Dan dia harus nafkahin anaknya yang kuliah di luar negeri. Nggak punya uang. Nggak punya uang bisa kempror. Hotel top itu buat ngadain pesta pernikahan. Itu undian. Hadiah ulang tahun setengah tahun Emperor Hotel. Nggak percaya aku keluarin undiannya. Biar kamu lihat. Pergi sana. Aku nekat balik. Juga nggak dapat uang. Apa kamu kenal sama
Orang namanya Liu Qiang. Nggak kenal. Dia karyawan tetap Hengyuan Group. Hengyuan Group Law. Perusahaan top di Jiangcheng. Ketua Hengyuan Group. Kalau dia injak kaki, seluruh Jiangcheng bakal gemetar. Aku cuma karyawan kecil di supermarket. Gimana bisa kenal orang besar kayak gitu? Aneh juga ya. Bulan lalu, aku sama dia main kartu bareng. Dia melihat fotomu. Matanya langsung melotot. Dia bilang sama aku, juga mau kasih mas kawin 38.800. Asal aku nikahin kamu sama dia. Aku nggak kenal siapa Liu Qiang. Orang itu kayaknya cuma bercanda sama kamu. Bercanda atau enggak, telepon aja buat mastiin. Pasti ketahuan. Wei Liu Ge. Aku Zhao Dachang. Suami Han Wenhuan. Ingat enggak? Oke kalau gitu. Apa? Kamu langsung datang sekarang. Oke. Satu wanita setengah baya. Masih banyak yang ngincer. Mas kawin 38.800. Seorang gadis muda. Nggak pasti dapat segitu. Cepetan bangun. Ganti baju yang Sarah. Sebentar lagi Liu Qiang. Datang aku ingetin ya. Jangan bikin rusak rencanaku. Liu Qiang datang. Ada hubungannya sama aku. Aku udah setuju nikahin kamu sama dia. Apa? Aku nggak mau nikah. Mau nikah atau enggak? Nenek, cepetan atur ayah. Aku dengar semuanya. Lagian ibumu. Sekarang pikirannya. Nggak di rumah ini. Mending nikahin aja. Dapat mas kawin. Buat bayar utang ayah. Kalau gitu, Untuk keluarga kita. Semua baik. Ibu. Kamu. kamu merapikan diri. Lumayan cantik ya. Nggak heran. Banyak yang naksir kamu. Aku nggak setuju sama pernikahan ini. Mama, ayo ikut aku. Kita pergi dari rumah ini. Dasar cewek. Berani-beraninya kamu mengacaukan rencanaku. Lepaskan. Pergi sana. Zhao Dachang, kamu mau apa? Aku harus pastiin kamu atus sama aku. Kalau kamu kabur, aku suruh cewek ini gantikan kamu. Percaya nggak? Sini. Kamu itu cuma laki-laki. Apa aja yang nggak bisa kamu lakukan? Dewa Rejeki datang. Mama, Ke sana. Han Wenhuan. Kamu masih ingat aku? Itu kamu. Wenhuan, aku suka sama kamu. Kamu mau apa? Wenhuan, Jangan dekat-dekat. Jauhin aku. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. ikut aja sama aku. Lepasin. Lepasin aku. Lepasin. Mama, Han Wenhuan, kamu tahu nggak? 22 tahun ini, aku makan tidur. Selalu mikirin kamu. Ternyata, kalian berdua kenal ya. Malam ini rumahku nggak nyaman. Di rumahmu kita nikah. Ada masalah? Enggak ada masalah. Jahat. Kamu memang jahat.
Liu Qiang, kamu mau menikahiku, bukan cuma mau balas dendam. Karena aku pukul kamu dulu. Bunuh aku saja. 22 tahun lalu, kamu pukul aku. Sampai aku jadi banci. Hidupku enggak kayak manusia. Enggak kayak hantu juga. Aku bunuh kamu. Bener enggak? Terlalu murah buat kamu. Kamu mau ngapain? Jangan gerak. Jangan sentuh aku. Kamu jahat. Mama, setan sialan, jangan ganggu mamaku. Hahaha. Berhenti. Gak apa-apa kan? Siapa sih? Berani-beraninya masuk rumah orang. Aku Wang Yongqing. Aku ingat. Kamu itu Han Wenhuan. Pacar gelapnya. Si kurir. Liu Go, kamu gak apa-apa kan? Si kurir. Kamu tahu kamu mukul siapa? Karyawan resmi. Han Yuan International. Si kurir. Kamu kena masalah. Liu Qi, pukul habis-habisan. Si kurir itu. Jangan. Dong. Pukul dia, Liu Ge. Lihat deh si anak ini sombongnya. Dong. Dia tidak bermarga dong. Dia bermarga Wang. Cuma tukang antar makanan. Kamu tidak memukul. Aku yang akan memukul untukmu. Kenapa kamu memukul anakku? Bukan. Kamu salah orang. Kamu harus memukul tukang antar makanan itu. Dia yang baru saja masuk. Mengganggu kamu dan Han Wenhuan saat di kamar pengantin. Dan menendangmu. Kamu diam saja. Bodoh. Kamar pengantin. Liu Qiang, apa yang terjadi ini? Paman Wang, ayahku dia. Dia menikahkan ibuku dengan pria bermarga Liu ini. Kamu mau menikahi wanitaku. Ini bukan urusanku. Zhao Decheng menelepon. Menyuruhku datang. Aku datang setelah menerima telepon. Lalu melihat Han Wenhuan diikat di kursi. Dia juga memberikan cambuk padaku. Kak Liu, kamu ngomong apa sih? Jelas-jelas kamu yang suka istriku. Han Wenhuan, kamu juga memberikan mahar 388.000. Mahar yang mahal itu. Kamu juga bilang, suka dilihat orang saat di kamar pengantin. Jadi keluargaku. Melihat saja. Kamu diam saja. Kenapa kamu memukul anakku lagi? Sudah kubilang, kamu harus memukul orang ini, tukang antar makanan ini. Dia yang menghentikanmu. Dengan cambuk, memikul Han Wenhuan. Kamu nenek tua. Berani-beraninya kamu bicara sembarangan. Yakin nggak aku cambuk kamu juga? Masih berani nggak bicara sembarangan lagi? Liu Qiang, kamu lupa ingatan. Atau gila? Han Wenhuan, yang kamu inginkan selama 22 tahun. Han Wenhuan, kamu yakin nggak mau? Ternyata ada orang yang menginginkan wanitaku. Aku sebelumnya menginginkan Han Wenhuan, karena aku merasa dia hidup tidak baik. 20 tahun yang lalu, ayahnya Han Jie, menabrak mobil. Ayahnya Zhao Dachang. Dia tidak bisa membayar utang. Baru menikah dengan Zhao Dachang untuk melunasi utang. Ternyata 20 tahun yang lalu, kamu buru-buru putus denganku, keluar sekolah dan menikah. Karena ini, Apapun alasannya. Saat itu aku yang salah padamu. kenapa kamu tidak memberitahuku? 300.000 20 tahun yang lalu. Kamu hanya siswa miskin dari desa. Kamu bisa apa? Aku salah. Aku tidak akan berani menginginkan Han Ji lagi. Dong. Wang Ge. Anda. Lepaskan aku. Wang Ji.
Anda besar Heitai Jangan Ingat Kesalahan Kesel. Anda lepaskan aku. Saya akan segera membereskan barang-barang. Pergi dari Zhangcheng. Bagaimana menurut Anda? Han Jia. Maaf, saya salah. Saya tidak seharusnya membalas dendam pada Anda. Anda saja. Untuk saya. Tolong bantu saya memohon. Saya benar-benar sudah berubah. Saya tidak ingin lagi membalas dendam dengan batu bata itu. Meskipun 20 tahun yang lalu dia membuat saya ketakutan, tapi batu bata saya itu juga membuatnya menjadi orang yang tidak berguna. Perseteruan lebih baik diselesaikan daripada diperpanjang. Bagaimana kalau lepaskan saja dia? Pergi sana. Lu Qiang, kamu yang lupa ingatan dan gila. Kamu yang menolak Han Wenhuan. Bukan urusan saya. Uang mahar 388.000 itu, saya tidak akan mengembalikannya. Jangan pegang saya. Apakah si Wang ini adalah orang penting yang tersembunyi? Kamu yang mengantar makanan. Hampir saja kamu menipu saya. Saya kira ada orang penting. Ternyata hanya seorang pengantar makanan. Liu Qiang adalah orang yang lucu. Dia lupa ingatan dan gila. Tertipu oleh sikapmu yang berpura-pura. Berlagak seperti itu. Saya berbeda. Han Wenhuan. Datang sini. Di depan suaminya sendiri, bercengkerama dengan pria lain. Han Wenhuan, apakah kamu tidak malu? Kalau di kampung saya, Anda akan dikurung. Kamu ini tukang antar makanan ya? Kamu berani memukul anakku. Aku akan melawanmu. Kamu laki-laki besar. Kamu berani memukul nenek-nenek. Aku memang memukulmu. Anjing tua yang tidak tahu terima kasih ini. 15 tahun yang lalu, Sao Dachang berhutang banyak. Lalu kabur dan menghilang. Penagih hutang datang ke rumah. Kamu sampai stroke dan lumpuh. Selama 15 tahun ini, Wenhuan merawatmu dengan susah payah. Melayanimu. Kamu tidak hanya tidak berterima kasih, bahkan membantu Sao Dachang menyakiti Wenhuan. Anjing tua ini. Bahkan tidak sebaik anak kecil. Semua ini adalah kewajibannya sebagai menantu. Yang harus dia lakukan. Dulu. Kalau bukan karena dia tidak bisa membayar ganti rugi, anakku tidak akan menikahi si pembawa sial ini. Aku sudah minta orang ramal. Dia ini benar-benar pembawa sial yang membawa celaka. Siapa yang menikahinya pasti akan sial. Han Wenhuan, meskipun kamu pembawa sial, tapi melihat kamu sudah merawatku selama bertahun-tahun ini, kamu datanglah dengan baik. Aku akan memaafkanmu. Dan biarkan Dachang hidup baik-baik denganmu. Mama, jangan dengarkan nenek. Papa kali ini pulang. Tidak hanya tidak berhenti berjudi, malah semakin menjadi. Dia hanya akan membuat kita mengulang kesalahan 15 tahun yang lalu. Wah, wanita ini cantik juga ya. Aku kasih kamu waktu 3 hari. Kalau dalam 3 hari uangnya belum dikembalikan, aku akan ambil anakmu untuk melunasi utang. Cuma 3 hari ya. Sungguh keterlaluan. Tidak membantu ayahmu sendiri, malah membantu orang lain. Dasar anak perempuan. Han Wenhuan, kata tukang ramal. Kalau kamu menikah dengan siapapun, rumah tangganya akan sial selama 20 tahun. Kamu menikah dengan Dachang, persis sudah 20 tahun. Nasib sial keluarga kita seharusnya sudah hampir berakhir. Kalau kamu menikah lagi sekarang, siapapun yang menikahimu pasti akan sangat menderita.
Dasar anjing tua, diam. Kamu, Tidak mau diam ya. Aku akan memukulmu sampai tidak bisa bicara lagi. Mama. Bangun. aku tidak akan bicara lagi. Jangan pukul aku. Aku tidak akan. Han Wenhuan, kita belum bercerai. Selama belum bercerai denganku, Camille, Han Wenhuan, adalah istriku. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu tidak datang ke sini, aku akan telepon polisi. Laporkan kurir ini karena bigami. Dan memasukkannya ke penjara. Meskipun kita tidak tinggal bersama, tapi hampir saja menikah. Kalau dia benar-benar melaporkan, kita tidak punya alasan. Awalnya aku tidak seharusnya merasa kasihan. Seharusnya langsung mengajukan gugatan cerai. Tidak akan ada begitu banyak masalah. Sekarang malah menyeretmu. Sudahlah, aku pasrah. Lah Huang. Anggap saja kita tidak bertemu lagi 5 tahun yang lalu. Tidak pernah bertemu lagi. Berani. Telepon saja polisi. Aku ingin lihat apakah polisi akan menangkapku atau menangkapmu. Tidak bisa. Anakmu masih kuliah di luar negeri. Kamu tidak bisa masuk. Tenang saja. Zhao Dachang tidak berani mencari orang. Jangan-jangan tukang antar ini tahu tentang urusanku di Xincheng. Tidak mungkin. Xincheng jaraknya lebih dari 1000 km dari Jiangcheng. Tukang antar ini sama sekali tidak mungkin tahu. Telepon saja. Aku benar-benar akan telepon. Kamu telepon saja. Han Wenhuan, kamu harus pertimbangkan baik-baik. Kalau aku telepon, kamu dan tukang antar ini paling tidak akan masuk penjara 2 tahun. Tidak ada yang menghasilkan uang untukku. Aku hanya harus cepat menikahkan Xin Xin untuk dapat uang mahal. Zhao Dachang, kamu bukan manusia. Aku memang bukan manusia. Aku mengaku, aku masih punya hutang judi 12.000. Bukan manusia lebih baik daripada mati. Aku tanya sekali lagi. Datang atau tidak? Percayalah, kita tidak akan apa-apa. Sebaliknya, dia yang mati. Apa yang kamu lakukan di Xincheng? Orang lain tidak tahu. Aku tahu semua. Kamu cari orang saja. Aku hanya mengambil informasi yang dikumpulkan. Semua diserahkan ke polisi. Anda, bagaimana kau tahu tentang kota baru? Kemarilah aku katakan padamu. Baik. Pukulan ini, bermain untuk Wenhuan, memukul istri Anda. Pukulan ini, atau bermain untuk Wenhuan, memukul Anda tidak bertanggung jawab. Pukulan ini, atau bermain untuk Wenhuan, memukul Anda untuk membuatnya menderita. Pukulan ini, adalah bermain untuk Xin Xin. Pukul kamu untuk menjadi ayah. Pelecehan anak perempuan. Kaki ini. Kaki ini hanya ingin memukul Anda. Sampah sosial Anda. Kau tidak ingin tahu, bagaimana aku tahu kau di kota baru. Apa yang harus dilakukan? Ada sebuah kalimat. Kau tidak pernah mendengarnya. Pemulihan Skynet. Tidak bocor. Bukan tidak melaporkan. Waktu belum tiba. Wenhuan. Telepon ini terserah Anda. Apakah Anda ingin memukul? Jangan pukul istrimu. Wenhuan, tidak bisa melakukan panggilan ini. Aku akan mati. Aku brengsek, aku bukan manusia. Saya seorang pria. Aku sampah. Aku bukan manusia. Aku brengsek. Pria saya. Aku tidak akan menelepon. Kau begitu saja. Terima kasih. Nak, kau tidak bisa pergi. Apa yang harus Anda lakukan jika Anda ingin pergi? Lalu Zhao Dachang ada di kota baru. Apa yang dia lakukan? Baru bilang mau panggil orang, langsung ketakutan gitu. Saya juga nggak tahu. Saya cuma tukang antar makanan. Setiap hari muter-muter di Jiangcheng. Mana tahu kejadian rahasia yang terjadi ribuan kilometer jauhnya. Saya cuma nebak-nebak aja.
Kayak Zhao Dachang yang tukang judi itu, tiba-tiba balik. Pasti ada rahasia yang disembunyikan. Jadi saya coba-coba aja. Gak nyangka dia langsung ketakutan. Tadi kamu bilangnya yakin banget. Saya kira kamu tahu semua kejadiannya. Kamunya malah suruh saya telepon. Untung gak ditelepon. Gimana kalau saya beneran telepon? Kita ini sudah kenal lebih dari 20 tahun. Pacaran juga udah 45 tahun. Karakter kamu gimana? Saya nggak tahu apa. Hatinya terlalu lembut. Zhao Dachang merengek dikit. Kamu pasti nggak tega. Telepon. Tapi kali ini kamu nggak boleh lembut lagi. Harus secepatnya ajukan gugatan cerai. Tenang aja, setelah kejadian ini, saya nggak akan lembut lagi. Itu Zhao Dachang. Dia nggak bakal balik lagi kan? Tenang aja. Lihat aja kelakuannya. Kabur aja nggak keburu. Mana berani balik lagi. Ngebuat masalah. Bagus deh, bagus deh. Kamu buruan antar makanan. Jangan sampai nanti dikomplain pelanggan. Ada apa-apa nanti aja dibicarain. Oke. Ayo pergi. Udah jelas belum kejadiannya? Bulan lalu Zhao Dachang di kasino, dan seorang dealer wanita terlibat pertengkaran tanpa sengaja. Menusuk dealer wanita itu, Zhao Dachang. Mengira dealer wanita itu sudah mati. Ditambah dikejar-kejar utang. Lalu melarikan diri ke Jiangcheng. Dealer wanita itu tidak mati. Bahkan tidak mati. Kulit upon tidak tergores. Ini adalah trik penipuan yang sering digunakan dealer wanita di kasino. Zhao Dachang lari terlalu cepat dan tidak berani menelepon. Ontek memastikan. Jadi tidak tahu kabar bahwa dealer wanita itu tidak mati. Selama 15 tahun ini, apakah dia tidak melakukan hal lain? Ada sih. Tapi hanya hal-hal kecil seperti mencuri. Zhao Dachang hanya berani di rumah. Hanya berani mengintimidasi istri dan anaknya. Sekarang Zhao Dachang ngapain? Baru saja dapat kabar. Zhao Dachang pergi menemui Hasan. Mungkin mau kabur ke luar negeri. Hasan. Ini namanya nasib sendiri. Awasi dia. Pastikan dia sudah ke luar negeri baru ditarik kembali. Ya. Halo nak. Kenapa kamu menikah tidak bilang-bilang? Bukan tidak bilang. Kamu tidak pernah mau angkat teleponku. Kamu bisa tinggalkan pesan. Sudah, bulan lalu tanggal 6, aku kirim belasan SMS. Apa kamu tidak lihat? Tanggal 6 itu handphoneku hilang. Tanggal 7 baru bisa ganti kartu. Ya sudah tidak apa-apa. Aku tidak peduli. Aku tidak mau wanita lain jadi ibuku. Kamu mau menikah lagi. Kecuali aku mati. Anak ini. Lalu pernikahanmu dengan istri. Tidak peduli anak itu. Hujan akan turun. Anak ini masih mengurus pernikahan ayahnya. Dia sudah keterlaluan. Ayo. Ya. Baik-baik. Tinggal tunggu 60 hari lagi. Kita bisa dapat surat cerai. Bagus sekali. Akhirnya bisa keluar dari perkawinan yang menakutkan ini. Untuk merayakannya, mari kita makan enak. Makan di luar mahal. Kamu masih punya anak yang kuliah di luar negeri. Aku dengar kuliah di luar negeri mahal. Jangan sampai kamu mengorbankan anakmu hanya supaya kami makan enak. Dia makan mie instan sebulan. Beli sayuran saja. Kita masak di rumah. Sehat dan hemat. Baik-baik. Ayo. Sayuran sudah siap. Capek ya, cepat duduk. Aku pijatkan. Cepat duduk makan. Nanti dingin. Masak saja. Bisa capek sampai mana? Ibyo, Aman Wang, dia sayang padamu. Kok kamu tidak peka? Sudah jadi orang tua. Masa masih mesra begitu? Kamu anak kecil, jangan ngomong sembarangan. Baiklah, aku tidak akan ngomong lagi. Aku makan saja ya. Paman Wang, sisa hidup ibuku, serahkan padamu. Tenang saja, aku pasti akan membuat ibumu menjalani sisa hidupnya dengan bahagia. Siapa yang datang jam segini? Aku lihat dulu. Di rumah perempuan jahat ini. Kamu sudah pulang, kenapa tidak bilang? Kenapa punya pacar? Anak sendiri saja tidak berani mengaku. Siapa itu Lawang? Salah jalan. Aku tidak salah jalan. Kamu yang menggoda ayahku. Perempuan jahat itu. Kamu ngomong apa? Kamu kuliah di luar negeri. Otaknya jadi bodoh. Etiket dasar saja lupa. Panggil dia Tantahan. Lawang ini anakmu ya? Wang He, anakku. Anak nakal ini, pulang tidak bilang. Kamu dan Sin makan dulu ya. Awas makanan jadi dingin. Aku ngobrol dulu sama dia. Ayo. Lepas sepatu dulu. Tantahan baru saja pel lantai. Tidak apa-apa Lawang. Anak jarang datang. Kamu dengan wajah ini.
membuat ayahku tergila-gila. Kamu ngomong apa? Ayahmu dan ibuku waktu sekolah sudah kenal. Masing-masing mengalami pernikahan yang salah. Berjumpa lagi. Ini sangat normal. Kenapa di mulutmu jadi, ibuku menggoda ayahmu? Ternyata cinta pertama ya. Kamu jujur aja. 5 tahun lalu cerai sama ibuku. Apa karena perempuan jahat ini? Orang ketiga yang ikut campur. Kamu ngomong apa sih? Anak masih kecil, dia nggak tahu ceritanya. Kita jelasin baik-baik sama dia. Boleh aku panggil kamu Xiaohi? Xiaohi. Lihat kamu kayak gini. Kayaknya baru turun pesawat belum makan ya. Kebetulan datangnya pagi. Mending datangnya pas. Duduk makan bareng yuk. Tante ambilin nasi buat kamu. MA? Kamu ngapain? Enggak mau makan ya pergi aja. Gak apa-apa. Aku ambilin lagi buat Xiaohi. Boleh juga. Ini aja bisa tahan. Kayaknya kamu emang niat nikah sama ayahku. Xiaohi, aku sama ayahmu itu beneran cinta. Aku harap kamu bisa mengerti kita. Kamu kan cuma ngincer uang ayahku. Ngapain pura-pura? Jijik banget. Aku cuma tukang antar makanan. Masih bisa biayain kamu sekolah di luar negeri. Aku punya uang apa? Tantehan mau nikah sama aku. Itu cuma karena aku ini. Tukang antar makanan. Apa perempuan jahat ini? Enggak tahu kalau ayah itu chairman di Henjayuan International. Xiaohi, kamu tenang aja. Dulu ayahmu setiap bulan kasih kamu uang saku berapa? Setelah nikah kita tetap kasih. Kalau kamu masih enggak tenang, aku sama ayahmu bisa kayak anak muda. Hidup AA. Kamu ngomong apa sih? Menikah sama pria, ya buat makan dan pakaian. Pria harus kasih wanita hidup yang lebih baik. Apaan sih? Aku nggak setuju. Sampai tukang antar makanan. Cewek jelek ini aja dia suka. Kalau dia tahu, papaku orang terkaya di Jiangcheng. Cewek jelek itu pasti nempel terus sama papaku. Walaupun papaku tukang antar, tapi masa depanku cerah banget. Aku kuliah di Universitas Top Internasional. Top internasional apaan sih? Qinghua double degree. Sekarang di Cina, gak kalah sama luar negeri. Lulusan aku juga bisa cari duit. Cukan kerja biasa. Bisa dapat berapa sih? Ngomong aja kamu lulus, langsung jadi bos besar. Yah, udahlah. Masa depan, siapa yang tahu? Xiaohi ini. Coba daging iga bikinan tante. Barang murahan supermarket. Anjingku aja nggak mau makan. Jangan. Kamu mukul aku. Demi cewek jelek ini, kamu mukul aku. Siapa suruh kamu nggak sopan? Cepetan minta maaf sama tantehan. Suruh aku minta maaf sama cewek jelek ini. Mimpi kali. Wang Yongqing. Aku bilang terakhir kali. Cewek jelek ini, kalau mau masuk keluarga Wang, kecuali aku mati. Wen Huan, jangan dengerin omongan anak. Perkawinan kita tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu tidak perlu menghiraukannya. Bukan lawang. Kita sudah jadi orang tua. Tidak bisa tidak mempertimbangkan perasaan anak. Lebih baik kita putus saja. Apa? Putus? Aku tidak setuju. Kamu tunggu. Aku sekarang pulang. Memberi pelajaran si anak nakal itu. Kamu tunggu. Jangan marahi anak. Berhenti. Ketua kamu pergi. Rapat pemegang saham bagaimana? Wen Huan. Sudah bilang ada kerja. Telepon aku. Kenapa malah bawa beras sendiri? Bukan sudah bilang, sementara tidak bertemu dulu.
Apa sementara tidak bertemu? Sertifikat cerai sudah dapat, tapi tidak mau ikut aku urus surat nikah. Kurasa kamu mau dinginkan aku dulu, lalu putus. Walaupun putus, bukankah itu wajar? Kita berdua umurnya sudah hampir 100 tahun. Tidak bisa kayak anak muda, susah berpisah. Pokoknya aku tidak akan ikut kamu. Jangan harap bisa lepas dari aku. Tapi Xiaohi bagaimana? Kamu tidak perlu khawatir Xiaohi. Anak ini dari kecil dimanja ibunya, jadi punya sifat egois. Dia pasti senang kalau aku mati sendirian. Anak nakal ini memang perlu dihajar. Kalau dia berani menghalangi perkawinan kita lagi, aku akan kirim dia ke Afrika. Selamanya tidak boleh pulang. Dia adalah satu-satunya anakmu. Kamu tidak bisa memperlakukannya seperti Kita ini. masih berusia 40-an, bisa saja punya anak lagi. Nanti, aku akan mewariskan semua hartaku hanya untuknya. Mengatakan hal seperti ini di usia tua. Tidak malu ya? Makan lebih banyak. Yah, tidak ada waktu lagi. Aku harus buru-buru latihan. Latihan apa? Perusahaan akan mengadakan acara pertemuan dengan Hanyuan pada pertengahan tahun ini. Setiap toko harus menyediakan sebuah acara. Manajer toko. Tentu saja aku harus memimpin karyawan supermarket. Tidak bisa benar-benar tidak ada waktu. Sin, kamu cuci piringnya. Oh, baik. Aku yang akan mencucinya. Tidak apa-apa. Kalau sampai aku tahu siapa yang membuat kegiatan tak berguna ini, aku pasti akan memecatnya. Kalian ini sedang apa? Seluruh alun-alun ini adalah wilayah kita. Kalian tidak boleh menari di sini. Sebelum datang ke alun-alun ini, kami sudah bertanya. Sebelumnya tidak ada tim dan saya menari di sini. Lagi pula alun-alun adalah tempat umum. Mengapa kami tidak boleh datang? Cukup tajam mulutmu. Aku bilang kalian tidak boleh menari. Maka kalian harus minggat dari sini. Kamu terlalu sewenang-wenang. Benar, ini benar-benar perilaku perampokan. Nyonya Zhang, kami memang sewenang-wenang. Lalu kenapa? Apa kalian tahu siapa Nyonya Zhang? Ini? Siapa dia? Apa hubungannya dengan kita? Kamu tahu Heng International? Itu suami dari Nyonya Zhang kita. Tapi Heng International, di samping ketua dewan, asisten khusus. Jangan bicara tentang plaza kecil ini. Seluruh kawasan ini adalah milik Heng International. Hanya kalian beberapa warga kecil ingin melawan Nyonya Zhang kita. Mau mati ya? Kak Han, Heng International tidak bisa kita lawan. Bagaimana kalau pindah tempat saja? Baik. Berhenti. Kamu mau apa lagi? Aku izinkan kamu pergi. Kami sudah bilang mau pergi. Kamu mau bagaimana lagi? Tadi kamu lancang mulut. Aku sangat tidak suka. Mau pergi. Kecuali kamu berlutut. Dan beri aku 3 kali kotou. Kamu bilang apa? Suruh kamu berlutut dan kotou. Kamu tuli ya? Kalian ini terlalu menindas. Ya kami menindasmu. Bagaimana? Cepat berlutut. Tidak mungkin. Tangkap dia. HMPH. Lepaskan. Berlututlah. Wah, masih keras kepala ya? Kamu mau berlutut atau tidak? Tidak. Tidak mau menyerah sampai lihat peti mati ya? Tidak. Coreng wajahnya. Baik. Sudah tua. Kulitnya masih halus. Gak heran bisa menggoda pria. Sampai bikin pusing 7 keliling. Jangan banyak bicara dengannya. Cepat coreng wajahnya. Jangan. Berhenti. Kamu baik-baik saja. Baik. Kalau kamu datang terlambat sedikit, wajah Kahan sudah dicoreng mereka. Kalian berani sekali. Siang bolong berani berbuat jahat. Kamu siapa? Berani ikut campur urusan Nyonya Zhang. Aku suami Han Wenhuan, Wang Yongqing. Hahaha. Kukira siapa? Orang penting. Ternyata cuma tukang antar makanan. Tukang antar makanan kenapa? Dia istri asisten direktur Heng Yuan International. Kita nggak bisa lawan. Kukira siapa? Ternyata istri asisten kecil. Kamu bilang apa asisten kecil? Mr. Zhang, itu asisten direktur Heng Yuan International. Kamu tukang antar makanan. Kamu ngerti nggak sih? Nyonya Zhang, tukang antar makanan ini. Dia berani meremehkan asisten Zhang. Panggil asisten Zhang, suruh dia urusin. Aku telepon sekarang. Kamu tukang antar makanan. Kamu mati. Lao Zhang. Aku dihina. Ada orang di sini. Bilang aku istri asisten kecil. Bahkan bilang asisten Heng Yuan International. Nggak ada apa-apanya. Aku mau lihat. Siapa? Berani meremehkan Heng Yuan International. Saya. Xiao Zhang. Ini suami saya. Asisten ketua Heng Yuan International. Cepat berlutut dan minta maaf. Kamu mau saya berlutut dan minta maaf? Kamu tidak memukul si tukang antar itu. Kamu memukul saya untuk apa? Wanita bodoh. Berani bicara lagi. Heki kamu saya patron. Zhang Jun, otak kamu rusak ya? Jangan-jangan kamu suka wanita ini ya? Wanita bodoh ngomong apa?
Kalau tidak terpesona oleh wanita ini, kamu akan memukul saya. Nyonya Zhang, saya harus menjelaskan. Saya dan Xiao Shang memang kenal. Tapi itu karena wanita busuk ini sudah mengaku sendiri. Bagus Lao Zhang, kamu berani selingkuh di belakang saya. Main serong. Nasib saya kenapa begini sialnya. Tidak tahu malu. Tidak menyangka tahan wanita seperti ini. Sudah ada tukang antar. Masih Mireu Assistant Ketua, Henjayuan International. Asisten ketua. Saya bukan. Jangan ngomong sembarangan. Wanita busuk. Saya bunuh kamu. Kamu memukul saya lagi. Kamu malah karena wanita busuk ini memikul saya lagi. Diam. Bagus Sang Jun. Kamu tunggu saja. Saya akan lapor ke ketua kamu. Saya akan buat kamu di perusahaan kamu. Tidak bisa bertahan. Saya lihat dulu. Apa yang terjadi? Nyonya Zhang. Jangan-jangan ada masalah ya? Tenang aja. Xiao Zhang itu orang yang mampu. Kalau urusan istri aja nggak bisa selesai, gimana bisa kerja di Hengyuan International? Perusahaan besar kayak gitu. Nggak nyangka ya Xiao Shang, ternyata asisten direktur dari grup Hengyuan. Kamu ingat nggak waktu itu? Liu Qiang tiba-tiba balik ngejegal Zhao Dachang. Apa mungkin karena dia tahu identitas Xiao Shang ya? Lawang. Aku kasih tahu ya, kedepannya kamu harus lebih sopan. Kalau ngomong sama Xiao Shang, walau dia junior kamu, tapi sekarang statusnya sudah beda. Kalau kamu masih kayak gitu, ngomong seenaknya, nanti dilihat orang. Xiao Shang malu dong, ngerti nggak? Kamu benar. Kedepannya aku akan lebih hati-hati. Oke, Aku mau cek Xiao Zhang dulu. ya pergi sana. Pak Direktur, istri Anda ini kenapa sih? Istri saya baru pulang dari luar negeri. Jadi nggak kenal Anda dan istri. Nggak kenal terus bisa, semena-mena begitu. Ternyata karyawan Hengyuan International. Di luar sana perilakunya kayak gini. Kenapa dia? Coret muka Wen Huan. Ayah, Apa? itu Sihi. Sihi memanfaatkan istri saya, yang nggak kenal Anda dan istri. Lalu bilang, kalau istri saya, coret muka istri Anda, dia akan menjadi wakil presiden. Ternyata si manis ini. Cincinnya mana? Semuanya istirahat dulu. Bukan sudah kubilang, kamu bicara sama Xiao Shang. Sopan sedikit. Kenapa tadi ribut lagi? Wen Huan, mau menikah denganku. Wah, cincin berlian sebesar ini. Apa yang kamu lakukan cepat bangun. Orang-orang pada lihat. Kamu tidak setuju aku tidak bangun. Baik, aku setuju. Cepat bangun. Sekarang aku suruh orang, siapkan pernikahan. Aduh, aku kali ini tidak ingin mengadakan pernikahan. Kenapa? Xiao He belum menerimaku. Xiao He masih dalam masa pemberontakan. Ingin membuatnya sadar. Tidak ada 35 tahun. Sama sekali tidak mungkin. Kalau kita tunggu 35 tahun, baru menikah. Aku tidak bisa tunggu lama-lama. Aku cuma bilang, jangan adakan pernikahan dulu. Kita bisa nikah dulu. Tunggu kapan Xiao He menerimaku. Baru adakan pernikahan. Tidak terlambat. Baik. Besok pagi, kita pernikahan. Ya. Wen Huan. Sudah tua-tua. Masih ngomong sembarangan. Berapa tua? Kamu tidak pernah dengar. Pria 41 bunga. Aku sekarang sedang masa bunga mekar terbaik. Kenapa nggak bisa ngomongin kata-kata romantis? Oke. Kamu itu bunga. Ayo. Silakan naik mobil. Lahwang. Kita langsung aja ke kantor catatan sipil. Kamu sewa mobil. Yang mahal-mahal buat apa? Sewaannya, harganya pasti mahal ya. Bukan sewa. Pinjem. Pinjam juga nggak boleh. Bensinnya, harganya 6-7 ribu per liter. Tetangga baik. Ngecasnya gratis. Tetangga juga nggak boleh nyetir mobil bagus. Tetanggamu itu pasti kaya ya. Aduh, kita ini cuma orang biasa. Kayaknya seumur hidup nggak bisa balas budi dia. Kita naik sepeda aja, hemat dan ramah lingkungan. Baiklah. Coba dulu. Kok kamu nggak bisa naik sepeda lagi? Selama ini, cuma naik motor listrik. Jadi lupa cara naik sepeda. Mending kita naik mobil aja. Nggak mau. Kalau nggak bisa naik sepeda, ya lari aja dulu. Nggak jarang, di belakang sepedaku ngeloyor. Ingat nggak? Tentu ingat. Kenangan masa itu. Rasanya seperti baru kemarin. Baiklah, aku akan berlari ke sana. Aku hanya bercanda. Kamu serius ya?
Itu puluhan kilometer loh. Badanmu sudah tua ini. Kamu tidak takut kakimu patah? Aku malah khawatir waktuku terbuang. Mari kita naik bus saja. Cepat, angkat motornya. Ayo pergi. Dasi kamu juga miring. Aduh perutku lapar, nanti mau makan apa? Akhirnya kita suami istri yang sah. Aku akhirnya tidak perlu khawatir lagi. Zhao Dachang sudah kembali. Wen Huan, ada satu hal aku selalu ingin memberitahumu. Sebenarnya aku akan mematikan sistem peringatan sialan itu. Cepatlah pergi mengantar pesanan dulu. Bulan ini kamu sudah terlambat 3 kali. Jangan sampai dipecat dari perusahaan. Baik, Hari ini kamu naik taksi saja. Jangan pelit sedikit uang. kamu tidak naik mobil. Toko saya dekat sini. Naik sepeda saja. Cepatlah pergi. Jangan sampai terlambat lagi. Jangan pedulikan aku. Wanita sialan, kamu berani meneperayo untuk mengambil surat nikah. Kenapa kamu masih di dalam negeri? Tentu saja kamu ingin aku keluar negeri, agar tidak ada orang yang membongkar wajah aslimu. Serahkan surat nikahnya. Cepat. Pendaftaran nikah sudah online. Meskipun kamu merobek surat nikah tidak ada gunanya. Madalakau. Hati-hati. Zhao Dachang, kamu gila. Aku memang gila. Wang Yongqing si jahat itu, berani-beraninya menipuku. Membuatku jatuh ke tangan organisasi penipu. Aku toh sekarang mau mati. Aku akan bunuh kalian dulu. Aku akan bunuh anaknya dulu. Hati-hati. Ah, aku akan bunuh kamu dulu wanita ini. Jangan mendekat. Wen Huan, kamu baik-baik saja. Ah, aku baik-baik saja. Hanya lengan yang terluka sedikit. Tanganmu sampai berdarah. Masih bilang baik-baik saja. Aku akan antarmu ke rumah sakit. Maaf ya. Barusan. Terima kasih. Lagi-lagi kamu si manis yang bikin masalah. Aku tidak tahu Zhao Dachang. Akan datang Hila dan Membena. Kamu menentang aku dan kamu, Bibi Han menikah. Bukan karena tidak ingin ada orang menggantikan ibumu. Apakah kamu selalu berpikir kematian ibumu karena kita bercerai? Bukan begitu. Baik, aku beritahu kamu. Dulu aku dan ibumu bercerai, bukan karena aku meninggalkannya, tapi dia berselingkuh. Dia ingin bersama pacar mudanya, hidup bersama. Sayangnya, dia dan pacar mudanya di jalan ke bandara mengalami kecelakaan. Berdua meninggal. 5 tahun ini, aku mempertimbangkan perasaanmu, selalu merahasiakan hal ini. Tidak mungkin. Kamu memfitnahku. Dinas lalu lintas punya catatan saat itu, catatan kecelakaan lalu lintas. Kamu nggak percaya, coba cek sendiri. Mama,
Semoga Mama selalu bahagia. Ayah, ayo semangat. Tahun ini usahain punya adik buat aku. Dasar bocah. Kalau hidup menjatuhkanmu, jangan menyerah. Keringkan air mata dan bangkitlah. Bahagia ada di depanmu. Wen Huan, mau nikah sama aku. Nikah sama dia, nikah sama dia. Aku mau. Oke.